Halo semuanya, selamat datang di channel Imels Family. Di sini kita akan membahas kisah nyata yang menginspirasi, lengkap dengan penjelasan ilmiah yang terpercaya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Ya, ini adalah kisah nyata dari seorang gadis bernama Alia, seorang remaja berusia 16 tahun, dari Yogyakarta. Sejak duduk di kelas 1 SMP, teman-teman sebayanya satu persatu mulai mengalami menstruasi. Tapi Alia berbeda. Usia 13 tahun, belum. 14 tahun, masih belum. Bahkan di usia 15 tahun, ia belum mengalami haid pertamanya. Ibunya sempat mengira ini hal biasa, mungkin hanya telat saja. Tapi ketika usia Alia menginjak 16 tahun dan belum menunjukkan tanda-tanda pubertas seperti payudara yang berkembang atau pertumbuhan rambut di area tubuh tertentu, sang ibu mulai khawatir. Alia juga merasa minder. Ia sering dibully karena tubuhnya terlihat jauh lebih kecil dari teman-temannya. Ia bahkan pernah dikira anak SD oleh guru barunya. Akhirnya mereka memutuskan ke dokter anak dan kemudian dirujuk ke dokter endokrinologi anak. Hasilnya mengejutkan, Alia mengalami kondisi yang disebut delayed puberty atau pubertas terlambat. Diagnosis awal menunjukkan kemungkinan gangguan hormon di otak hipotalamus atau hipofisis yang menyebabkan tubuhnya tidak memproduksi hormon estrogen dengan cukup. Menurut Mayo Clinic dan American Academy of Pediatrics, pubertas pada anak perempuan biasanya dimulai pada usia 8-13 tahun dan menstruasi menarche biasanya terjadi sekitar 2-3 tahun setelah tanda-tanda pubertas pertama muncul. Jika anak perempuan belum mengalami tanda-tanda pubertas hingga usia 13 tahun atau belum menstruasi hingga usia 15-16 tahun, maka bisa disebut pubertas terlambat atau delayed puberty. Penyebabnya bisa bermacam-macam. Pertama, kelainan hormonal seperti gangguan pada hipotalamus atau kelenjar pituitari. Kedua, kelainan genetik seperti Turner Syndrome. Ketiga, malnutrisi atau gangguan makan seperti anoreksia. Keempat, stres berat atau aktivitas fisik ekstrem sering terjadi pada atlet remaja. Kelima, penyakit kronis seperti gangguan ginjal, jantung, atau diabetes. Dalam tubuh kita, ada sistem yang disebut aksis HPG yakni Hypothalamic Pituitary Gonadal Axis yang bertanggung jawab atas pubertas. Ketika semuanya bekerja normal, hipotalamus melepaskan hormon GnRH yang merangsang kelenjar pituitari untuk mengeluarkan LH dan FSH. Kedua hormon ini kemudian memicu ovarium untuk menghasilkan estrogen, hormon utama dalam perkembangan wanita. Jika salah satu bagian dari sistem ini terganggu baik karena kelainan genetik, infeksi, tumor, atau sebab lainnya, maka siklus pubertas tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Itulah yang terjadi pada Alia. Menurut jurnal dari The Journal of Clinical Endocrinology dan Metabolism JCA tahun 2020, diagnosis dini dan pengobatan tepat dapat membantu perkembangan pubertas secara normal. Biasanya terapi hormon akan diberikan secara bertahap. Dokter menyarankan terapi hormon untuk Alia, dimulai dengan dosis rendah estrogen. Terapi ini akan membantu tubuhnya mulai berkembang seperti remaja lain dalam waktu 6 bulan. Tanda-tanda pubertas mulai tampak. Dan 1 tahun kemudian, Alia akhirnya mengalami menstruasi pertamanya di usia 17 tahun. Meski terlambat, Alia kini hidup sehat dan percaya diri. Ia bahkan aktif mengedukasi teman-temannya di media sosial tentang pentingnya mengenal tanda-tanda pubertas. Teman-teman, kisah Alia mengajarkan kita bahwa setiap anak tumbuh dengan waktu yang berbeda. Jika ada tanda-tanda keterlambatan perkembangan, jangan ragu untuk konsultasi ke dokter. Diagnosis dini bisa mencegah dampak jangka panjang. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share ke teman atau keluarga yang membutuhkan informasi ini. Like, comment, dan subscribe untuk video edukatif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.